Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bisa ketemu lagi. Saya kebetulan mau terbang menuju ke Surabaya, menghadiri sebuah pertemuan ya judulnya menjemput rezeki. Jadi manusia itu ternyata punya makom atau punya kelas. Ada yang rezeki diantar, ada yang rezeki itu dijemput. Saya makomnya masih menjemput rezeki. Ya, ada kegiatan yang saya harus menjemputnya, dan baru setelah saya berangkat berjalan menuju ke suatu titik, nah disitulah rezekinya berada. Jadi Anda atau kita boleh memilih mau menjemput rezeki atau menunggu rezeki diantar. Nah, saya kira kalau mau rezeki diantar, saya kira ada caranya, dan setiap kita bisa punya cara untuk datangnya sebuah rezeki atau rezekinya diantar kepada kita. Ya, barangkali kalau boleh saya sampaikan, seperti apa sih rezeki kok diantar, caranya bagaimana? Ternyata rezeki itu ibarat air. Jadi rezeki itu datangnya kan dari Allah atau dari Tuhan. Untuk bisa nyampe ke kita, untuk diantar ke kita, itu ternyata salah satu caranya itu kita harus mengikuti logika air. Kita tahu air itu selalu mencari tempat yang rendah. Artinya apa? Artinya ketika ada rezeki pengen mendatangi kita, jangan sampai ada hal-hal yang menghalanginya. Nah, sekarang masalahnya apa hal-hal yang menghalangi itu? Salah satu hal yang menghalangi rezeki diantar kepada kita, ternyata ya ini menggunakan prinsip umum saja. Satu, kita tidak amanah. Dua, kita suka seperti tidak bersyukur ketika kita menerima rezeki. Jadi kalau kita seperti tidak bersyukur dalam menerima rezeki, nah itu juga kelak akan menjadi penghalang datangnya rezeki untuk kita. Nah, yang lain lagi, kita harus selalu jangan pernah untuk tidak baik kepada para pemberi rezeki itu. Jadi misalnya kita punya klien, kita punya mitra usaha, jangan pernah kita membuat kesalahan sehingga orang yang akan memberi rezeki kepada kita tadi itu kecewa atau bahasa Jawanya gelo. Saya kira itulah 3 hal sederhana yang menghalangi rezeki datang kepada kita. Yang menghalangi rezeki
diantar kepada kita. Untuk itu, jika kita ingin rezeki terus diantar kepada kita, maka kita harus melakukan sesuatu yang kebalikan dari 3 hal yang di depan tadi. Satu, berarti kita harus amanah. Yang kedua, kita harus bersyukur terhadap apapun rezeki yang pernah kita terima dari siapapun. Yang ketiga, kita juga harus selalu memberikan pelayanan atau servis terbaik terhadap orang yang memberikan rezeki kepada kita. Itu saya kira salah satu cara agar rezeki selalu diantar kepada kita. Di sisi lain, kalau kita belum punya makom seperti itu, maka jangan berharap kita bisa diantar rezeki. Sebaliknya mungkin kita terpaksa masih harus menjemput atau mencari. Namanya menjemput, ya kadang-kadang ketelisiban bahasa Jawanya, kadang-kadang tidak menemukan. Tapi kalau yang rezeki diantar tadi pasti datang. Nah, sekarang pertanyaannya, Anda atau kita memilih makom yang mana? Mungkin kalau lebih gambaran yang lebih sederhana lagi, contoh rezeki diantar adalah orang yang mempunyai restoran, orang yang mempunyai toko beras, orang mempunyai toko-toko yang besar itu ya. Kan mereka itu semuanya diantar. Misalnya kalau warung ya atau restoran, bahan-bahan yang akan dijual kan diantar oleh orang dan bayarnya belakangan. Itu salah satu contoh rezeki diantar. Jadi barang-barang itu kemudian sebelum kan belum dibayar tapi sudah bisa dijual. Nah, dari hasilnya berarti kan kita mendapat rezeki. Itulah yang kita sebut namanya rezeki diantar. Atau kalau profesi lain, mohon maaf, mungkin kiai di pondok pesantren itu kan banyak didatangi orang, diamplopin, karena mungkin orang suka dengan ceramahnya, orang suka dengan ajaran-ajaran kiai itu, maka banyak orang yang menyumbang. Nah, itu juga masih bagian dari rezeki makom atau contoh-contoh orang yang rezeki diantar. Nah, barangkali orang seperti saya, penulis buku, kemudian reporter atau jurnalis itu, atau mohon maaf tukang grab, tukang ojek, itu kelasnya masih menjemput rezeki. Kalau kita tidak jalan, kita tidak berangkat, ya kita nggak dapat rezeki. Seperti saya hari ini, saya lagi di bandara, itu ya kalau saya nggak berangkat menuju satu titik, ya saya nggak bakalan dapat rezeki. Nanti kan saya di rumah, ya saya nggak dapat rezeki. Itulah saya kira sedikit saja pemahaman soal rezeki diantar, dan saya berharap seri rezeki diantar ini nanti akan kita sampaikan dalam beberapa seri. Ini masih seri pertama. Saya Ahmad Bahar dari Pesantren Pengusaha, channel yang moga-moga akan tumbuh dan berkembang dan moga-moga memberi manfaat. Itu yang sangat penting, yang menjadi kepedulian saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.